Ya hayya wa sahla bil habaib. Kita ngopi di tempat Habib Ibrahim. Ya hayya wa sahla bil habaib. Malam ini kita ngopi di tempat Habib Ibrahim, yang mana Habib Ibrahim ini sebagaimana kita ketahui adalah pengasuh pondok pesantren Rubat As-Sa'adah, Nurus Sa'adah, Rubat Nurus Sa'adah, dan juga beliau ini adalah ketua Majelis Ta'lim As-Safi, dan juga beliau ini adalah ketua organisasi Al-Wafa bi Ahdillah. Al-Wafa bi Ahdillah Kalimantan Selatan. Masya Allah. Jadi ini adalah Habib Ibrahim. Habib Ibrahim ini adalah sesuai judul kita adalah ngopi. Itu adalah apa, Beb? Ngobrol para idola. Jadi sedikit berkisah. Habib Ibrahim ini adalah idola ulun pribadi. Yaitu adalah idola ana pribadi. Yang mana beliau ini adalah orang yang sangat-sangat memberikan kita support dulu untuk sekolah ke Hadramut. Bagaimana caranya biar kita ketika pulang kampung nanti menjadi orang yang berfaedah. Dan beliau ini sering ke Hadramut dulu membawa zairin-zairin, yang mana beberapa kali ketika kita bertemu beliau selalu mensupport kita, selalu memberikan kita himmah untuk belajar, bukan hanya Al-Fakir tetapi juga Al-Habib Naufal. Masya Allah, Habib Ibrahim luar biasa. Habib Ibrahim luar biasa. Bagaimana, Beb, kabar antum, Beb? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Gimana kabar antum juga? Alhamdulillah, Beb, ana juga bikhair, Beb. Masya Allah antum. Masya Allah. Masya Allah. Kaifa Ramadan? Alhamdulillah Ramadan, Masya Allah. Tahun ini kita merasakan Ramadan yang sangat membahagiakan hati, karena memang di bulan Ramadan ini suasana dan ruhaniyahnya itu terasa beda dibandingkan bulan-bulan yang lain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini sesuai dengan tema kita, Beb. Ini kan ngobrol para idola. Jadi kita mau ibaratnya kan cerita-cerita lah. Cerita bagaimana antum dulu sekolah misalkan. Cerita bagaimana antum berdakwah. Cerita bagaimana antum mengelola pesantren yang luar biasa ini. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana antum mengelola daripada majelis-majelis taklim ini. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana nih, Beb? Cerita-cerita sedikit lah, kita santai aja. Ya, kalau kita menceritakan tentang sejarah awal, bagaimana pertama kali kita menuntut ilmu agama, mungkin agak sedikit istilahnya itu mereply histori yang kita alami di masa lalu. Masya Allah, Masya Artinya Allah. kita harus banyak mengingat ini. Nggak apa-apa, Beb. Yang ada antum ingat aja, Beb. Kita santai aja. Ya, tentunya karena ini bisa kita katakan spontan ya. Sebab tidak ada rencana sebelumnya. Tidak ada tema sebelumnya apa yang akan kita perbincangkan di dalam acara kita pada malam hari ini. Ya, mungkin sesuai dengan yang kita ingat-ingat dulu ya. Enggak, Beb. Masya Allah. Kalau dulu sih dari sejak kecil kita pernah sekolah madrasah dulu. Masya Allah. Sekolah madrasah bertempat di Kintab Lama. Masya Allah. Madrasah itu diasuh oleh Tuan Guru Hashim alaihi rahmatullah wa ridwanuh. Beliau sudah wafat, meninggal dunia. Itu biasanya kita belajar setiap kali selesai dari sekolah SD, sekolah dasar, habis zuhur kita berangkat pergi ke sana untuk kemudian belajar ilmu agama. Ya, mulai dari ilmu-ilmu yang dasar, mulai dari ilmu sorof, kita belajar tasrifan gitu. Masya Allah. Kemudian sedikit demi sedikit kita juga diajarkan tentang ilmu ahkam, yaitu ilmu-ilmu fikih, tentunya lil mubtadiin. Naam, Masya Allah. Jadi kayak Hashim berarti. Naam. Masya Allah. Masih Masya ada Allah. kerabat sama antum kan? Naam. Ada kerabat sama nenek kita. Masya Allah. Habib Hashim. Setelah itu antum berarti Guru Hashim. Anggih Guru Hashim. Setelah itu berarti antum meneruskan jenjang. Dengar-dengar antum pernah ke Darussalam juga, Beb, ya? Pernah di Darussalam. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Pernah. Luar biasa. Berapa tahun? Bisa diceritakan sedikit
Mungkin sedikit orang yang tahu nih bahwasanya Habib Ibrahim pernah di Darussalam. Iya. Ini alumni Darussalam ini harus menghandle Habib Ibrahim nih. Jadi ceritanya begini. Oke. Begitu kita menyelesaikan sekolah dasar SD tamat, kita ada rencana ingin melanjutkan mondok di pesantren. Kebetulan pesantren yang kita pilih pada saat itu adalah Darussalam. Masya Allah. Tapi berhubung kurikulum Darussalam pada waktu itu berbeda dengan kurikulum pelajaran umum, sehingga kita ketika tamat dari sekolah SD mau mendaftarkan diri masuk ke pondok pesantren Darussalam itu masih belum dibuka. Pendaftaran masih belum dibuka. Kurang lebih mungkin 4 bulan lagi baru dibuka gitu. Oh iya. Jadi sementara menunggu dibuka pendaftaran pondok pesantren Darussalam, orang tua saya menyarankan supaya tidak nganggur agar untuk sementara waktu meneruskan pendidikan setelah sekolah dasar. Pilih antara SMP dan sanawiyah. Masya Allah. Jadi begitu. Iya, luar biasa. Ketika saya dikasih oleh kedua orang tua saya 2 pilihan tersebut, saya tentu saja memilih madrasah sanawiyah. Masya Allah. Ada beberapa pertimbangan kenapa saya memilih madrasah sanawiyah kala itu. Pertama dulu dari segi busana. Iya benar, libas. Iya. Pada masa itu insya Allah tahun 1997. 1997. Masya Allah, iya. Pada ketika itu kalau sekolah sanawiyah itu kan pakaiannya Islami, artinya aurat tertutup, laki-laki begitu pula perempuan. Dan untuk sekolah menengah pertama SMP itu dulu ya rata-rata pakai celana pendek. Iya benar. Dan perempuannya pun tidak ada yang kerudungan. Padahal di usia-usia seperti itu sudah mendekati usia buluk, bahkan sudah ada yang balik. Iya. Nah, oleh karena itu, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, kita memilih untuk sekolah di sanawiyah. Masya Allah. Menunggu untuk kemudian dibuka pendaftaran di pondok pesantren Darussalam supaya tidak nganggur. Alhasil kita selama 4 bulan terakhir itu belajar di sekolah madrasah sanawiyah. Dulu tempatnya di Gunung Bendera. Oh, di Gunung Bendera. Iya, di Kintab berarti ya. Masya Allah. Berarti enggak sempat daftar di Darussalam dulu itu? Belum masih belum dibuka. Karena belum sempat dibuka. Belum dibuka, iya. Berarti antum setelah itu langsung ke Jawa? Enggak. Jadi ketika kita di sanawiyah 4 bulan kemudian Darussalam dibuka pendaftaran. Iya, pendaftaran dibuka. Nah, kita 4 bulan itu, setelah 4 bulan itu kan ada dulu catur wulan. Apa itu? Catur wulan itu kan biasanya ulangan yang diadakan setiap 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Oh iya. Catur wulan. Iya. Nah kebetulan sanawiyah negeri itu mengadakan ulangan 4 bulan pertama. 4 bulan pertama. Catur wulan. Nah setelah selesai dari ulangan tersebut, liburan. Iya. Liburan. Nah ketika libur itulah pendaftaran di Darussalam dibuka. Nah, kita pun mengajukan kepada guru-guru, terutama kepala sekolah yang ada di madrasah sanawiyah kala itu, untuk pindah. Oh, iya. Karena berhubung pondok pesantren Darussalam pendaftaran sudah dibuka untuk santri-santri baru. Iya. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah saja. Pindah. Dan itu dimaklumi oleh guru-guru kita yang mengajar di madrasah sanawiyah kala itu. Ya. Akhirnya pindah berarti ke Darussalam. Akhirnya saya pindah ke Darussalam. Itu di awal-awal tahun 1998. 1998. Tahun 98. Berapa tahun antum dulu di Darussalam? Di Darussalam itu sekitar hanya 2 tahun. 2 tahun, Beb? Lama, Beb. Kelas berapa aja kemarin tuh? Masya Allah. Jadi ketika dites, itu kan kita masuk di awaliyah dulu. Iya. Tapi untuk menentukan kelasnya dites. Karena berhubung kita punya modal, punya dasar waktu sekolah di madrasah dulu, sehingga kita lulus tes untuk kelas 1. Kelas 1 awaliyah ya? Iya, lulus tes langsung
kelas 2 waktu itu. Kelas 2, ya alhamdulillah kita masuk langsung kelas 2. Punya ijazah berarti? Punya ijazah Darussalam? Kalau ijazah nggak punya. Kenapa? Karena saya cuma 2 tahun di sana. 2 tahun, iya. Jadi tahun 98 sampai tahun 2000. Iya, Masya Nah, ketika tahun 98, 99 naik kelas 3. Naik kelas 3. Kelas 3 awaliyah. Di tahun 2000 naik kelas 4 awaliyah. Nah, kelas 4 awaliyah. Mestinya kan kita selesaikan awaliyah, kemudian kita mendapat ijazah. Tapi berhubung ketika itu di tahun kedua sewaktu belajar di Darussalam itu pada tahun 2000 kita memutuskan untuk bukan melanjutkan sih, untuk pindah ya. Pindah sekolah ke Tanah Jawa. Merantau demi ilmu, insyaallah. Demi ilmu. Kemana dulu Beb? Antum Beb merantaunya? Waktu itu kan di Martapura itu ada namanya Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Oh, naam. Orang biasa panggil Habib Abu Bakar Pancasila. Iya. Karena rumah beliau itu dekat dengan Masjid Pancasila. Masjid yang dibangun oleh pemerintah. Kita biasanya sholat Jumat di situ. Naam. Habib Abu Bakar biasanya habis sholat Jumat itu menjamu tamu-tamu yang ada di rumahnya. Masya Allah, beliau orangnya sangat dermawan. Masya Allah. Nah, ketika bibi kami, ammati, itu Hubabah Aminah binti Habib Salim Segaf, atau dikenal dengan Ibu Ipah Kuning. Iya. Itu beliau minta saran ke Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas untuk menyekolahkan putra beliau yang bernama Habib Rifagi Segaf. Iya. Yang tentu tidak lain adalah sepupu saya sendiri. Iya. Akhirnya Habib Abu Bakar kasih nasihat kepada kita. Kamu itu adalah sayyid. Maka yang bagus mengajar seorang sayyid itu adalah guru yang sayyid juga. Iya, pas itu pesan sangat luar biasa, Masya Allah. Beliau itu mengumpamakan dengan bahasanya. Kata beliau, peluru harus ditembak dengan peluru. Wah, begitu. Ingat banget ketika beliau mengumpamakan. Habib harus ditanganin sama Habib, berarti, Masya Allah. Masalahnya waktu kita mondok di Darussalam dulu itu kan kita tahu warga Martapura itu sangat ta'zim dengan habaib. Iya, benar. Mereka itu sangat hormat dengan habaib. Bahkan yang kecil pun dihormatinya luar biasa. Itulah keunggulan dan keistimewaan warga Kalimantan Selatan, khususnya Martapura. Masya Allah. Itu anak-anak kecil itu dihormati. Nah, Habib Abu Bakar ini takut kita ini magrur. Ya, takut terlalu dihormati, terlalu disanjung, akhirnya nanti lupa daratan nanti. Gak belajar. Antum ini Beb sudah dijamin surga, Beb, gak usah belajar lagi sudah. Diantaranya ada doktrin-doktrin seperti itu. Kayak gitu tuh. Bahaya tuh Beb ya, slogan-slogan kayak gitu Beb ya. Bahkan ada juga yang kayak gini dulu. Orang sana biasanya menyebut seorang sayyid yang kecil itu dengan sebutan Ayib. Iya. Dan memang pada umumnya di bumi Kalimantan begitu kan. Jadi dia bilang mereka itu sebagian nggak semua. Dia bilang, Yib, Pian, tidak perlu banyak belajar. Allahu Akbar. Nanti kalau sudah tua akan datang sendiri ilmu itu. Artinya Pian ini akan mendapat futuh. Artinya alim dengan sendirinya begitu. Al ilmu bitta'allum. Iya, harusnya kan begitu. Iya. Dan ada juga omongan-omongan lain lah. Iya. Ya saya anggap itu adalah doktrin. Iya. Jadi ketika kita pegang tasbih itu baca sholawat. Dulu itu orang lagi sedang asyik-asyiknya dengan kayu apa dulu. Tasbih itu orang anak pondokan suka tuh dengan tasbih itu dulu. Iya, kayu garu mungkin. Sebelum kaukah itu ya. Oh, sebelum kaukah. Kalau kaukah itu mahal banget zaman dulu itu, sampai puluhan juta dulu. Iya. Nah, waktu itu ada kayu kusi, macam-macam, ada kayu apa-apalah bingung. Ada tanduk kijang juga. Zaman saya tuh tahun 98 99. Insyaallah kawan-kawan yang ada di zaman itu tahu itu. Tahu lah. Ustaz Juanda mungkin tahu. Nah, itu tahu Ustaz Juanda. Tanduk kijang, tulang onta lah macam-macam. Nah, kita asyik tuh pegang-pegang tasbih. Lalu ada yang bilang sama saya, Yip, buat apa kamu bawa tasbih? Ya baca sholawat lah kata saya. Iyalah, masa kan iya buat dong. apa ya? Ya, terus dia bilang dengan bahasa Banjarnya, Pian, kada usah bersolawat. Allahu Akbar. Kami yang bersolawat lawan Pian. Jadi seorang sayyid itu tidak perlu solawat, tapi kami yang solawat kepada. Sudah disolawatin berarti. Sudah disolawatin. Wah, itu sebenarnya bahaya sekali yang seperti itu. Memang mereka ini bicara tanpa dasar. Iya. Namanya
mereka juga kan masih thalibul ilm. Thalibul ilm juga. Ya. Kita maklumi. Maklumi. Cuman kan ibaratnya kan dalam tanda kutip sebagai habaib di Banjarmasin jangan tergoda dengan seperti itu. Nah, ini adalah doktrin-doktrin yang mematahkan semangat kita di dalam menuntut ilmu dan di dalam beribadah. Sah. Karena ada slogan-slogan seperti tadi, kalau antum sudah berusia tua nanti akan dapat futuh dengan sendirinya. Wah, ilmu laduni dan ini itulah. Akhirnya kita tidak mau belajar lagi. Iya iyalah. Karena mengharap laduni tadi. Mengharap laduni sudah otomatis sudah. Ya itu. Kalau kata Habib Ja'far itu sudah login otomatis. Iya. Login sudah. Mengharap sesuatu yang tidak pasti kan. Iya. Padahal kita kan tahu bahwa wahbi itu tidak akan datang kecuali setelah kasbi. Setelah kasbi. Wahbi, ilmu pemberian atau laduni dari sisi Allah Ta'ala itu tidak mungkin digapai tanpa ada kasbi. Usaha dalam menuntut ilmu dulu. Masya Allah. Jadi muqaddimah untuk mendapatkan laduni itu adalah untuk kasbi dulu, talab dulu. Kasbi dulu, Bib ya. Nanti setelah ijtihadnya dulu. Ijtihad harus ada. Ijtihad, Masya Allah. Ini nih ngobrol sama ulama ini enak nih. Ngopi di tempat antum ini enak, Bib. Kopinya pas, Bib. Masya Allah, luar biasa. Bismillah. Berarti dengan isyarat Habib Abu Bakar Al-Attos berarti antum dulu ke tanah Jawa. Di antaranya. Dengan isyarat beliau. Di antaranya ya. Di antara beliau. Di antara yang memotivasi kita untuk berangkat ke bumi Jawa. Bumi Jawa. Adalah beliau. Dan sebenarnya orang tua kita juga menginginkan itu. Menginginkan juga. Karena ada beberapa teman-teman dulu itu datang dari pondok pesantren di Jawa sana itu ya setidaknya baguslah. Baik itu akhlaknya, keilmuannya, ya ada perkembangan yang dari kalangan para sadah juga gitu. Iya. Karena apa? Mereka dididik oleh seorang sadah yang sama seperti mereka. Jadi kalau seorang sayyid mendidik sayyid itu kan tidak ada sungkan-sungkan. Tidak ada kata tidak enak. Tapi kalau yang didik mungkin guru yang bukan dari kalangan sayyid mungkin mereka ada sedikit sungkan gitu, ada mungkin merasa ini adalah dzurriyyat Rasul sementara saya bukan. Jadi saya harus jaga-jaga dan hati-hati gitu. Tapi kalau gurunya sayyid Habib, wah dia tidak segan-segan untuk menegurnya, ya kan begitu, bahkan menghukum jika ternyata terbukti melakukan pelanggaran. Satu kufu gitu kan ya. Karena satu kufu begitu dia. Jadi kita tidak sedang membicarakan tentang kasta atau derajat-derajat, tidak. Ini kita membicarakan tentang kelayakan dalam menuntut ilmu supaya ilmu itu memang betul-betul dituntut secara serius. Jadi harus ada guru yang mendidik secara serius juga. Mendidik secara serius juga, Masya Allah. Akhirnya kita disarankan sama Habib Abu Bakar pertama-tama untuk memondok di daerah Surabaya, Jawa Timur. Di daerah Surabaya itu di Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Nama pondoknya Ma'had Al-Huda. Ma'had Al-Huda ya. Al-Huda. Wah, ini tidak ada yang tahu nih kalau tidak ada malam ini mungkin. Pernah saya di sana. Oh, kala itu. Ya. Siapa dulu pengasuhnya? Pengasuh dulu? Sih yang waktu itu yang jadi pengasuh Habib Al-Habib Muhammad bin Ahmad As-Segaf. Habib Muhammad bin Ahmad As-Segaf ya. Ya. Beliau Masya Allah. Dan di Ampel, bukan di Ampel ini. Di Ampel itu. Di Ampel ini ya? Jalan Kiai Haji Mas Mansur itu di sekitaran Ampel. Ampel ini, Masya Allah. Dekat sekali sama Ampel. Memang di sekitaran Ampel, kawasan Ampel itu. Masya Allah, luar biasa. Dan kebetulan para pengajar mudarrisin yang ada di sana itu rata-rata alumni Hadramaut. Masya Allah. Alumni Darul Mustafa. Oh, sudah ya. Siapa aja minhum? Yang saya ingat waktu itu Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo. Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Oh Solo. Iya, beliau sempat juga khidmat mengajar di sana. Ada juga Habib Ali bin Agil. Memang beliau asli Surabaya kalau nggak salah. Ali bin Agil. Iya. Ada juga Habib Toha Segaf yang sekarang ada di Kota Baru. Toha Segaf ya? Iya, sekarang beliau tinggal di Kota Baru. Oh iya. Toha Hadi Segaf. Toha Hadi. Itu beliau juga sempat khidmat ngajar di Ma'had Al-Huda itu. Beliau dari Darul Mustafa juga ya? Iya, semua dari Darul Mustafa itu. Ini Habib Toha ini orang Jawa juga ini? Orang Jawa, tapi beliau kawin sekarang berdomisili di Kalimantan di Kota Baru karena kawin sama orang sana. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Setelah itu antum berarti pindah lagi? Nah, beberapa tahun ini di Ma'had Al-Huda. Gak lama. Ya
hampir sebulan. Oh, 1 bulan aja? Hampir sebulan. Nggak nyampe sebulan, hampir sebulannya 3 mingguan. 3 mingguan lah gitu. Kenapa? Karena ada sedikit kendala dari komunikasi. Dari komunikasi. Ya. Karena waktu itu ada oknum guru yang ngajar pakai bahasa Jawa. Jadi beliau itu kalau ngajar tuh pakai bahasa Jawa. Saya sempat komplain. Iya, kita tidak paham ya. Saya datangi setelah selesai. Ustadz, mohon maaf, antum bisa nggak kalau menjelaskan itu pakai bahasa Indonesia saja? Soalnya saya tidak paham bahasa Jawa. Paham, ya. Jadi dari awal belajar sampai selesai itu tidak ada yang saya tangkap. Iya. Dan kebetulan beliau menjawab begini, nggak apa-apa, nanti juga terbiasa. Nanti juga paham. Yang nunggu nantinya tuh kapan kan kita tidak tahu. Iya, kita tidak tahu kan. Artinya kalau nunggu nanti orang-orang sudah pinter, kita masih bego. Hanya orang-orang sudah dapat, sudah banyak dapat wawasan, ilmu pengetahuan. Kelas berapa, kita baru kelas berapa gitu ya. Nggak dapat apa-apa kalau nunggu ngerti dulu kan. Ini ada oknum itu guru. Beberapa guru gitu yang ngajarnya pakai bahasa Jawa. Iya kan, wajar lah, namanya beliau di Jawa kan ibaratnya kan ya. Iya, saya maklumi itu. Karena rata-rata murid yang belajar juga kan orang Jawa, juga yang kan. Orang Kalimantan paling waktu itu berapa orang? Minoritas lah gitu. Minoritas. Jadi akhirnya saya pindah, berarti putuskan untuk pindah saja. Akhirnya kita konsultasi dengan beberapa orang teman-teman kita, terutama yang mondok di mana tuh? Bangil. Di Datuk Kalampayan. Iya. Bangil, Datuk Kalampayan. Nah, di sana itu ada banyak teman-teman kita. Di antaranya Habib Abdurrahman Bahashim. Ya. Habib Banua. Yang sekarang nih. Jadi dulu kan sempat menjabat DPR ya. Iya. Anggota DPR kalau nggak salah. Habib Banua. Iya. Jadi antum ketemu beliau tuh di sana tuh. Iya. Di Bangil tuh. Di sana di Bangil. Ada juga Ustadz Fadli. Ustadz Fadli ini ya, Ustadz Fadli Sungai Danau. Masya Allah, Ustadz Fadli, ya hayya sahla. Ada Ustadz Mahmudi juga di situ. Oh, Ustadz Mahmudi sudah senior berarti, Masya Allah. Ya, Ustadz Mahmudi sudah duluan di Jawa. Luar biasa, Ustadz Mahmudi ya. Sudah ada di Bangil. Ada di Bangil ternyata. Wah. Di Datuk Kalampayan. Iya. Akhirnya, Masya Allah. Saya pertama-tama mau mondok ke Darul Lughah dulu. Iya. Darul Lughah Dakwah. Di Raci. Di Raci ya. Iya. Tapi sebelum kita mondok di sana, maka sepupu saya Habib Rifagi, Segap, sepupu antum juga sih itu. Iya, sepupu kita ya. Beliau ngajak saya untuk survei terlebih dahulu ke pondok pesantren. Iya, jangan langsung itu. Ya, survei dulu lah gitu kan. Waktu itu Habib Hasan Baharun udah wafat. Kan tahun 2000 saya ke sana, tahun 2000. Tahun 2000-an ini ya ceritanya ya. Nah, iya. Pas kebetulan yang melanjutkan kepengurusan setelah Habib Hasan Baharun wafat, putra beliau Habib Zain. Iya, sah. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Allah tawul umruh insyaallah. Ya Rabb. Fi sihatin wa afiyah. Cuman waktu saya ke sana itu Habib Zain sedang tidak ada di tempat. Kalau nggak salah waktu itu beliau di Madura begitu. Iya. Alhasil, ustadz-ustadz sana Masya Allah menyambut kita dengan ramah, dengan akhlaknya. Terus kemudian kita dengar santri-santrinya berbahasa Arab. Wah, ini sesuai ini dengan nama pondoknya Darul Lughah wa Dakwah gitu. Terus satpamnya pakai bahasa Arab. Wah, satpamnya pakai bahasa Arab. Iya, saya kagum ini satpam pakai bahasa Arab, Masya Allah. Ya. Iya, mantap banget. Alhasil, saya tertarik untuk ikut belajar di pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah, tertarik. Cuma ketika kita balik lagi ke pondok Bangil. Pondok Bangil, balik lagi ke sana Datuk Kalampayan. Nah, kita ketemu sama Abdurrahman Bahashim ini. Oh iya, ini Habib Banua. Habib Banua. Yang ketika itu beliau belajar di sana. Di Datuk Kalampayan. Masya Allah. Kata Habib Abdurrahman itu, di situ Bondo ada pondok pesantren. Iya. Yang diasuh oleh Habib Haidarah bin Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Iya itu beliau, Masya Allah. Beliau. Dan di sana rata-rata santrinya dari Kalimantan. Iya. Ada yang dari Kalsel, ada yang dari Kalteng. Iya. Oh, kata saya gitu. Nah, yang lebih menarik lagi, saya kan lebih suka
tempat yang suasananya tuh tenang. Iya, pastilah. Tidak bising dan tidak ribut. Saya suka yang seperti itu. Iya. Nah, muridnya waktu itu hanya sekitar 12 atau 13 orang saja. Oh, baru 12-an ya? Sekitar 12-13an lah gitu. Iya. Dengar itu saya senang. Akhirnya kita survei. Iya, ke sana. Survei ke sana. Pas survei ke sana, ketika itu ditemani Ustadz Fadli, Ustadz Mahmudi juga. Masya Allah. Survei sampai di sana, ternyata apa yang diceritakan oleh Habib Abdurrahman ini sesuai dengan kenyataan. Iya, sesuai dengan kenyataan. Luar biasa. Artinya tempatnya tenang. Kemudian kurikulum yang diajarkan di sana seperti di Hadramaut, di Darul Mustafa. Iya. Dan santri-santrinya rata-rata dari Kalimantan. Kalteng dan Kalsel. Iya, Masya Cuman Allah. mereka komunikasi bahasa Arab juga. Iya, Masya Karena Allah. itu diwajibkan di pondok. Akhirnya saya senang dan santri-santrinya itu mendatangi saya, kenalan. Mereka mengajak untuk gabung bareng, duduk-duduk dengan mereka di sana. Pokoknya ramah lah, disambut dengan sambutan yang sangat baik. Terus mereka juga satu sama lain berbicara, ngobrol dengan bahasa Arab. Saya senang dengar mereka berbahasa Arab. Masya Allah. Walaupun ketika berbicara dengan saya mereka menggunakan bahasa daerah, bahasa Banjar ya. Bahasa Banjar gitu, ya, karena kan kita orang baru Banjar. masuk kan juga. Iya. Udah gitu ketemu lagi dengan pengasuh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Haidrah bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Dan beliau itu murah senyum. Setiap kali bicara senyum. Dan kebetulan beliau kenal dengan bibi kita, Ibu Ipah Kuning. Oh, kenal beliau. Karena beliau pernah mampir ke Sungai Danau ke rumah Ibu Ipah Kuning. Iya. Jadi kata beliau, saya mampir ke tempat Ipah Kuning tahun berapa gitu. Beliau cerita. Dan beliau memuji, Masya Allah itu Syarifah, kata beliau. Iya. Walaupun beliau Syarifah ini artinya sudah umur. Iya, sudah berumur. Dan beliau sendiri secara pribadi tidak mampu mengajar, tapi beliau buka majelis melanjutkan suaminya. Iya. Habib Soleh. Ya, majelis burdah, majelis maulid yang diadakan rutinan. Ya, dan beliau mengambil ustadz-ustadz yang alim, yang terpelajar untuk ngisi di majelis itu. Intinya beliau ini melanjutkan kiprah suaminya, Habib Soleh, dan memfasilitasi para jamaah yang berhadir di sana. Mulai dari tempat, konsumsi, semua beliau yang tanggung. Itu Habib Haidrah sangat salut dengan Ibu Ipah Kuning. Dan kebetulan beliau tahu bahwa saya keponakan Ibu Ipah Kuning. Habib Rifagi tidak ada waktu itu. Habib Rifagi yang kedua kalinya baru ada. Oh, jadi yang pertama kali kan survei dulu. Survei dulu, terus kalau nggak salah saya ke sana itu hari Senin kalau nggak salah. Hari Senin ya. Terus kita balik lagi. Habib Haidrah itu ngasih tahu, nanti kalau kamu merasa cocok dengan pondok di sini, hari Kamis saja nanti ke sini lagi, kata beliau. Dari Senin ke Kamis. Jadi selama dari hari Senin itu, Selasanya kita nginap dulu semalaman, Selasanya kita kembali ke mana namanya? Datu Kelampayan. Ke Bangil. Nah, akhirnya di sana saya beli perlengkapan yang diperlukan. Ya, apa saja kira-kira kelengkapan yang kita perlukan selama di pondok. Ya, beli apa saja lah yang diperlukan. Ya. Sudah selesai hari Kamis sesuai dengan perjanjian. Akhirnya kita ke sana. Masya Allah. Dan alhamdulillah kita ikut belajar di pondok pesantren Abdiyaul Mustafawi namanya. Namanya Rubat Abdiyaul Mustafawi. Nama itu dari Habib Umar sendiri. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid waktu itu berkunjung ke sana dan memberi nama dengan nama tersebut Abdiyaul Mustafawi. Wah, seperti pondok antum ini, Bib ya? Habib Umar juga yang mengasih nama ini. Rubat Nurus Sa'adah ini Habib Umar juga yang ngasih nama. Masya Allah itu. Coba lihat itu. Itu ada tanda tangan prasasti dari Al-Habib, dari Habib Umar ya. Guru mulia kita Al-Habib Umar. Masya Allah. Dan Habib Haidrah itu termasuk murid pertama Habib Umar bin Hafid. Masya Allah. Beliau datang dari Indonesia belajar ke Mesir. Ke Mesir dulu ya? Di Al-Azhar Syarif. Di Kairo, di Al-Azhar Syarif. Nah, kebetulan selama di Al-Azhar beliau gelisah. Gelisah? Iya, gelisah itu beliau mungkin
dengan situasinya waktu itu ya, mungkin situasinya kurang pas di hati beliau. Di hati beliau kurang pas untuk ya kan kita masing-masing kan punya tolak ukur ya. Iya, punya tolak ukur pribadi. Masing-masing kita punya untuk kenyamanan pribadi juga kan. Untuk kenyamanan pribadi. Iya. Mungkin beliau kurang pas lah dalam segi lingkungan. Karena kalau ulamanya masya Allah di sana. Oh iya, pasti. Cuman lingkungannya kadang-kadang menggoda. Iya. Sampai beliau itu bilang cerita ke kita santrinya itu kita pernah ngobrol sama teman-teman pas setor hafalan Quran katanya. Iya. Jadi kata beliau kita setoran nih hafalan Quran kepada seorang syekh di Al-Azhar. Itu kita nyetor misalkan 20 ayat. 20 ayat. Ya. Nanti kita pulang ke asrama kita. Itu 40 ayat yang hilang. Double ya. Double dua kali lipat. Itu beliau ya sambil bergurau gitu sambil bercanda beliau ngomong seperti itu. Ada novelnya Buya Hamka kalau enggak salah. Pudernya gitu ya? Pesona Cleopatra. Oh gitu ya? Ada. Oh iya. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Habib Haidarah. Nah, ke Azhar beliau berapa tahun berarti beliau waktu itu? Gak nyampe setahun. Kalau nggak salah setahun, ya? 9 bulan mungkin. Pindah berarti langsung ke Yaman. Ketemu Habib Ali Al-Jufri. Ketemu Habib Ali Al-Jufri di sana. Tahun berapa itu perkiraan itu tuh? Darul Mustafa waktu itu masih belum ada kan Darul Mustafa waktu itu. Mungkin berarti di bawah tahun 93 berarti. Ya, 92-an lah mungkin. Iya, di bawah ya 92 93 lah. Mungkin 92 93 itulah. Alhasil, beliau ketemu Habib Ali Jufri, terus berkenalan, mendengar Haidar bin Muhsin bin Ali Al-Hinduan, senang Habib Ali Jufri. Oh, Al-Hinduan. Al-Hinduan, Masya Allah. Alhasil beliau kenal akrab lah dengan Habib Ali Jufri. Karena lebih tua juga mungkin umur beliau daripada Habib Ali Jufri. Seumuran lah mungkin. Seumuran lah mungkin. Ya, sedikit lah mungkin. Iya. Selisih. Selisih sedikit lah. Jadi Iya, kata Habib Haidarah ini, ya Habib, saya bisa nggak ya ikut ke Hadramut nanti? Oh iya. Malah kalau nggak salah Habib Ali Jufri yang nawarin. Iya. Waktu beliau merasa kurang nyaman tinggal di Mesir. Ikut aja ke Hadramut. Ikut aja belajar sama Habib Umar bin Hafid katanya. Gitu kan. Oh, mendengar mungkin ikut daurah juga ya. Mungkin waktu itu masih ada daurah. Mungkin masih ada daurah. Enggak tahu daurah sudah ada belum mungkin ya. Daurah kecil-kecilan mungkin. Iya. Alhasil beliau senang dan tertarik dengan ajakan Habib Ali Al-Jufri. Iya. Lalu beliau namanya baru datang dari Al-Azhar kan, nggak pakai sarung, nggak pakai gamis, pakai celana dengan bajunya yang jasnya itu. Kan? Beliau cerita ya. Khasnya lah, khas Azhar lah kan. Jadi beliau dibawa sama Habib Ali Al-Jufri sampai ke Hadramaut. Itu saya dengar langsung cerita dari lisan beliau. Ketika kata beliau sampai di Sewun. Sewun itu bandara Hadramut. Bandara Hadramut. Ya. Jadi Sewun itu kata beliau saya pas keluar dari bandara arah ke Tarim itu melewati makom Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, ketika itu dikasih tahu sama Habib Ali Al-Jufri. Itu kata beliau setelah saya melihat makom tersebut dan dihadiahkan Al-Fatihah, saya ikut baca Al-Fatihah, tertibul Fatihah, itu saya merasa seperti ada yang terlepas dari hati saya. Oh, saya merasa ada sesuatu yang berjatuhan dari hati saya. Masya Allah, dan saya sampai sekarang masih merasakan itu kata beliau. Luar biasa, Masya Allah. Jadi pertama kali melewati makom Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Langsung tenang berarti beliau. Tadi kan agak gelisah kan, tadi kan jadi langsung tenang. Senang, sakinah warahmah langsung. Iya. Masya Allah. Nah, ketika itu ada santri Indonesia cuma 3 orang. Ketika itu ada ya 3 orang. Ada 3 orang yang dari Indonesia yang beliau sempat ketemu waktu itu. Yang pertama Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid yang sekarang di Malaysia itu. Dan yang kedua Habib Abdurrahman Bahlega. Habib Abdurrahman Bahlega Allah yarhamuh, beliau sudah wafat. Dan yang ketiga Habib Haidarah sendiri. Jadi santri Indonesia waktu itu hanya bertiga ya. Habib Abdurrahman Bahlega sama Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dan Habib Haidarah Al-Hinduan. Iya. Nah, belakangan disusul oleh Al-Habib Jindan, Dufaula itu yang masyhur kan, Munzir Al-Musawa. Nah, itu setelah beberapa bulan Habib Haidarah di Hadramut, di Tarim, baru Dufaula ini datangan. Dan akhirnya saling berkenalan. Iya.
Begitu cerita beliau. Masya Allah, luar biasa. Jadi beliau sebenarnya kan bukan termasuk santri-santri yang di bawah Habib Umar dari Indonesia berarti. Enggak, dari Mesir beliau. Jadi langsung beliau dari Mesir langsung ke Hadramaut ya. Karena beliau sendiri yang memutuskan itu. Iya. Mungkin merasa kurang pas, kurang cocok di hati dari segi lingkungan. Masya Allah. Habib Ali Zainal Abidin kok bisa lebih dulu ya? Berarti panjang juga ceritanya tuh. Panjang juga mungkin ceritanya. Panjang juga cerita itu. Kalau Habib Abdurrahman Bahlega kan beliau di Baydha dulu. Oh, di Baydha dulu oleh Habib Muhammad Haddar berarti. Iya, di Rubat Al-Haddar, Habib Abdurrahman Bahlega gitu. Tapi kalau Habib Ali Zainal Abidin, Al-Hamid saya kurang paham bagaimana ceritanya. Antum ini dekat nanti sama ashab orang-orang yang dufa-dufa ula, bisa cerita-cerita nanti kita. Ya, mungkin kita nanya sama mereka. Kita kaji nanti. Alhasil pondok yang saya tempati, yang saya ikut belajar di Situ Bondo, di tempatnya Habib Haidarah bin Muhsin Al-Hindun itu adalah pondok pertama yang pernah dibangun oleh santrinya Habib Umar. Jadi selama santri-santri Habib Umar yang Dufatul Ula itu keluar, yang pertama kali bangun pondok ya Habib Haidarah. Oh iya. Kalau yang lainnya kan meneruskan pondok pesantren orang tuanya. Iya. Minal awalin berarti beliau minal awalin ya. Ya, Habib Haidarah itu termasuk pondok pertama itu. Iya. Masya Allah, pondok pertama itu yang dibangun oleh alumninya Habib Umar yang Dufatul Ula itu. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Nih sudah kita tahu nih bagaimana perjalanan Habib Ibrahim dari Banjarmasin ke Tanah Jawa. Berapa tahun antum dulu Bib nih di Situ Bondo Bib? Di Situ Bondo itu saya cuma 2 tahun. 2 tahun Bib ya? Yeah. Oh, 2 tahun. Tapi 2 tahun itu sangat berarti. Sangat berarti bagi saya pribadi. 2 tahunnya kayak bangun asas gitu ya. Ya, luar biasa. Saya sangat mendapatkan sesuatu yang besar walaupun dalam kurun waktu yang sangat singkat. Di mana di situ saya diajarkan oleh beliau Al Habib Haidarah bin Muhsin Al-Hinduan bukan hanya tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih, ilmu alat dan yang lainnya, tapi beliau juga mendidik rohaninya kita. Didikan yang diajarkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafidh, beliau ajarkan juga kepada murid-murid beliau. Oh iya. Tarekat Alawiyah kan begitu. Nah, di situ kita sedikit demi sedikit belajar untuk mengenal sirah ajdad para leluhur, para salaf kita. Iya. Jadi saya anggap orang pertama yang mengenalkan tentang sejarah para salaf kita secara detail. Dulu kan kita hanya dengar dari orang tua kita, kakek-kakek kita itu cuma Hadramaut, Sayyidina Abdurrahman Segaf, secara umum aja, tapi nggak detail kan. Kita pagi ilmu Gaddam itu kan kita dengar dari orang tua kita, kakek kita, tapi tidak begitu memahami secara detail. Nah, begitu kita kenal dengan Habib Haidarah dan berguru dengan beliau ajarkan satu persatu manakibnya. Terutama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu beliau sangat cinta sekali dengan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau ya bertakluk besar ya. Takluknya luar biasa sama Imam Haddad itu beliau. Nah, beliau enggak di dalam setiap di dalam setiap rohahnya itu pasti ada kitab Imam Haddad itu. Ya, harus ada kitab Imam Haddad. Ada kitab Imam Haddad. Risalatul Muawanah, An-Nasaihud Diniyah. Kadang juga Risalatul Mudzakarah. Jadi santri itu harus bawa kitab Imam Haddad. Masya Allah. Harus. Itu diantara kebiasaan Habib Haidarah Al-Hinduan selama saya belajar di sana. Jadi saya cuma 2 tahun. Tahun 2000 sampai tahun 2002. 2002. Beliau yang milih saya untuk diberangkatkan ke Hadramaut. Masya Allah. Jadi ketika itu saya selama di sana pengalaman menuntut ilmu. Di awal-awal itu saya sangat suka dengan ilmu alat. Ilmu ilmu nahwu, sharaf tuh saya suka sekali. Juga tentunya lughah Arabiyah. Jadi selama di sana itu saya menghafalkan mufradat, kosakata kan. Mulai dari qismul asma, qismul af'al. Iya. Ya, saya pakai kitab bahasa dunia Islam yang digarang oleh Al Habib Hasan. Iya. Baharun, dan memang di pondok itu yang dianjurkan untuk dihafalkan untuk mereka yang baru masuk. Ya. Dari situ kita menghafalkan mufradat. Masya Allah, itu kitab sangat bermanfaat dan berjasa itu. Banyak orang-orang Arab, orang-orang Indonesia yang bisa bahasa Arab di pondok-pondok pesantren berkat buku bahasa dunia Islam itu. Nah, tuh orang-orang santri itu harus dengarkan itu bahwasanya kitab-kitab daripada Dalwa yang mana itu af'al yaumiyah, asma yaumiyah, bahasa itu tadi ya. Bahasa apa tadi kitabnya? Bahasa dunia Islam. Bahasa dunia Islam.
Mufradatnya itu, masya Allah, masya Allah. Itu mulai dari sejak zaman kita dulu tuh belum ada yang dicetak yang ukuran kecil. Sekarang sudah ada. Iya dulu ya, saku. kayak buku ini ya. Kalau dulu buku tebel ya, tebel, saya ingat banget itu. Sekarang sudah ada yang untuk muat di saku. Iya. Jadi kita dulu menghafalkan itu. Terus praktek. Dan guru saya selama belajar ilmu alat di sana itu kebetulan alumni Sidogiri. Oh, jadi dari Sidogiri ya? Iya. Sidogiri ma'ruf. Nama beliau Ustadz Adib Sulhi. Ustadz Adib ya? Ya, Ustadz Adib ini di Sidogiri sendiri dulu dipercaya untuk memegang sekolahan sanawiyah. Sudah. Artinya memang beliau punya nama di Sidogiri. Iya. Ustadz Adib siapa tadi? Sulhi. Iya, Ustadz Adib Sulhi. Itu saya anggap beliau adalah guru pertama yang memahamkan tentang ilmu alat kepada saya. Iya. Dengan caranya yang sangat mudah untuk dipahami. Iya. Dia punya metodologi dengan sistem i'rab. Dengan sistem nggak kayak kita di Banjar kan, sistemnya metodenya pakai basyahid. Basyahid. Iya. Kalau dulu kita sama Ustadz Adib itu pakai sistem i'rab. Iya. Jadi apa alasannya ini gitu. Iya. Dan subhanallah alhasil, alhamdulillah kita bisa menghatamkan beberapa kitab nahwu dengan beliau mulai dari awal. Mulai dari Jurumiyah sampai sarahnya Mukhtasar Jiddan Said Ahmad Zaini Dahlan. Iya. Kemudian kita lanjutkan dengan Al-Kafrawi ya. Kita lanjutkan dengan Al-Amriti. Iya. Al-Amriti. Ya itu khas-khas dari Jawa kan biasanya kan. Iya. Sama beliau itu sampai Mutammimah. Masya Allah. Dan setelahnya dari saking sukanya saya dengan ilmu alat itu, saya masih merasa haus. Iya. Saya masih merasa kurang itu. Dan saya minta sama Ustadz Adib itu saran, kira-kira kitab apa yang harus saya baca. Saya mau baca Alfiyah kata saya itu. Oh iya. Jangan buru-buru kan. Jangan buru-buru. Santai. Iya. Santai, bro. Jadi beliau menyarankan ke saya, ada kitab bagus, mudah dipaham. Enak sekali kata beliau. Dan banyak faidah di sana. Nama kitabnya Jami'ud Durusil Arabiyah. Iya. Jami'ud Durusil Arabiyah karangan Syekh Mustafa Al-Ghalayaini. Iya. Wah, kata saya ada dijual di maktabah itu Ustaz, di toko kitab ada. Ada kata Ustaz Adib. Iya. Besok saya bawakan kitabnya. Masya Allah. Kan kita belum bisa keluar. Iya. Kecuali hari Kamis baru bisa keluar. Santri kan benar ada peraturan-peraturan. Kamis khusus. Atau Jumat ya. Jadi Ustadz Adib tuh bawa kitab punya beliau pribadi, ngasih contoh kalau mau beli kayak gini kitabnya gitu. Iya. Ini belum, masya Allah orangnya Ustadz Adib itu, dikasih tahu ke saya, ini kitabnya kata beliau. Saya buka, saya baca, wah enak sekali, saya pinjam sama Ustadz Adib. Pinjam dulu ya Ustadz Adib ya, nanti sampai hari Kamis atau Jumat saya balikin nanti kalau saya sudah bisa beli. Iya. Alhasil ternyata itu sangat mudah betul. Dan qawaid Arabiyah itu disusun, dikumpulkan ada di sana. Dari sorof, nahwu, imla malahan. Dan dengan bahasa yang mudah dipaham untuk kita kelas pemula, mubtadiin. Masya Allah. Akhirnya saya senang dengan kitab itu. Itu jadi literatur saya. Tempat saya untuk referensi lah gitu. Bahan bacaan saya itu. Wah, sudah saya baca itu. Akhirnya saya pergi ke toko kitab. Iya. Pas saya pergi ke toko kitab, nanyakan kitab itu, ada ternyata. Wah, luar biasa. Tapi uang saya kurang. Waktu itu harganya berapa ya? 115.000. Mahal juga ya zaman Tebel, itu. Kan? Zaman itu 115.000 karena itu kitab langka juga. Iya, kitab langka. Dan itu satu naskah aja ada di sana. Cuma satu. Dia bilang tinggal satu. Tinggal satu lagi. Gak ada lagi. Aduh, kata saya. Uangnya nggak cukup. Saya bawa waktu itu mungkin 60.000 apa. Iya wajar kan. Ya, nunggu kiriman dulu kan. Nunggu kiriman datang 115 kalau nggak salah waktu itu. Mahal tahun 2001 lah mungkin. Iya. Akhirnya saya minta sama yang jual kitab itu, tolong tahan ya. Tahan dulu ya. Kalau yang utang kan. Ya. Akhirnya kitab Ustadz Adib nggak saya kembalikan dulu, saya bawa dulu, saya pegang dulu kan, sampai ada kiriman. Itu pertama kali saya dapat kiriman, saya langsung pergi ke toko kitab. Pas hari libur, saya beli kitab itu. Nah itu anjuran beliau. Nah, jadi mungkin bisa digarisbawahi Beb sedikit Beb. Ini kekurangan santri sekarang itu Beb. Jadi mereka tidak berani dan tidak bisa baca kitab sendiri. Jadi biasanya mereka ibaratnya kitab itu kalau ndak sama syekh sama ustadz baru baca. Kalau ndak ibaratnya mereka ndak berani biasanya. Bahkan ibaratnya kan zaman sekarang ini ibaratnya santri-santri sudah malas kalau baca-baca kitab sendiri itu. Itu sangat tergantung keahliannya, tergantung santrinya, tergantung kapasitas ilmu yang dipelajari. Iya, makanya sangat ada caranya gitu, seorang santri itu
dia mungkin tidak bisa baca kitab sendiri, harus berguru. Kan tergantung kapasitas keilmuan. Tapi ada kalanya seorang santri itu memiliki zakat, memiliki qarihah, yang cerdas, akal yang cerdas, sehingga dia bisa baca sendiri, dan pemahamannya tidak akan lepas daripada yang tertulis di kitab itu. Ini silahkan, tidak apa-apa, untuk menambah wawasan. Iya, memang harusnya. Tapi kita tetap berada di bawah bimbingan guru. Iya, kalau kita tidak paham kan kita tanyakan kan. Nah itu, jangan berhenti untuk membaca. Karena kalau nunggu ustadz atau syekh yang ngajarin, mungkin kitab-kitab seperti ini mungkin perlu puluhan tahun. Ya, nggak mungkin bisa. Baca kan? Sendiri nggak apa-apa. Baca sendiri nggak apa-apa. Cuman kan dengan kaidah-kaidah ilmu nahu, ilmu sorof, bahasa Arab gitu kan. Dan ibaratnya kalau tidak paham bisa ditanyakan sama syekhnya. Artinya tetap di bawah bimbingan guru. Di bawah bimbingan harus. Kalau harus setiap kita belajar dengan guru ya sangat sedikit sekali pengetahuan kita nantinya. Iya, beberapa kitab aja pengetahuan kita 4 tahun itu. Si'atul ittila itu penting kan, Bib? Penting sekali. Penting sekali itu. Masya Allah, luar biasa. Berarti ini antum ini tahun 2002 ya, sampai tahun 2002. Berarti dari tahun 2002 ke Hadramut saya. Jadi waktu itu kisahnya begini. Iya, ceritanya. Saya dulu belajar sama Ustaz Adib itu kan nahwu, ilmu alat. Kok tiba-tiba hati ini tertarik untuk mempelajari mantik. Oh iya. Karena saya anggap semua pelajaran sudah nih selesai. Iya lumayan lah sudah ya. Maksudnya sudah diselesaikan lah. Sudah diselesaikan waktu itu kan. Jadi saya minta agar ada kurikulum baru. Itu ilmu mantik. Iya. Ternyata kawan-kawan nggak ada yang setuju. Padahal kalau kawan-kawan setuju, adakan sama Ustaz Adib, sama Habib Hedra. Nanti Habib Hedra bisa nyuruh Ustadz yang mampu untuk mengajarkan itu kan. Iya. Ya mungkin Ustadz Adib. Dan kebetulan di situ ada juga guru kita dulu, Ustadz Habib Hamid Al-Gadri dulu. Beliau, ya. Oh itu sudah beliau, iya Ustadz itu ngajar dulu, ngajar di situ Bondo dulu. Apa namanya adik beliau sahibi dulu di Hadramut, Habib Bagir. Oh ya, itu Bagir, Habib Bagir itu dulu waktu saya di Situbondo, dia masih belajar di Sidogiri. Oh iya beliau memang lulusan Sidogiri. Kalau libur dia biasanya berkunjung ke kita, jadi kita kenalan. Bagir, ya salah Habib Bagir. Kita kenalan sama beliau dari sejak di Situbondo. Berarti sudah selesai ya waktu itu, berarti mina awalin juga berarti ya Habib itu. Habib siapa? Habib Hamid. Ya, Habib Hamid sudah keluar dari Sidogiri, ditarik sama Habib Hedra untuk. Belum ke Hadramut lagi? Belum. Oh, belum ke Hadramut juga. Belum ke Hadramut. Oh iya, bareng-bareng jangan-jangan. Malah duluan saya ke Hadramutnya. Ke Hadramutnya ya. Tapi waktu di Indonesia justru beliau ustadznya kita dulu, ngajar ya. Sudah selesai di Sidogiri sudah selesai di Sidogiri. Ya, iya, masya Allah. Jadi kita akhirnya nggak ada yang setuju kawan-kawan ilmu mantik gitu kan. Ngapain ilmu mantik gitu mereka kan ya. Akhirnya saya sendiri yang belajar. Iya. Artinya setelah Ustadz Adib ngajar Amriti waktu itu, bubar, baca doa, itu saya tahan. Saya bawa kitab mantik. Dulu. Itu Ustadz Adib, orangnya Ustadz Adib tuh legowo. Beliau tidak pernah menolak. Iya. Pokoknya asal itu kebaikan nggak pernah nolak. Iya. Melihat semangat saya, himmah saya, beliau senang. Iya. Kadang mahapak kalau bahasa Banjar. Iya. Enggak apa-apa. Oh sini kata beliau. Oh sini. Jadi saya minta waktu 15 menit, seperempat jam. Itu Habib Hedra ngamatin dari jauh. Masya Allah. Ngamatin dari jauh. Habis itu beberapa hari kemudian dipanggil Ustadz Adib. Ustadz Adib. Ini yang cerita sama saya. Ada teman santri, lupa saya sapa dulu, yang ceritain ke saya. Itu Ustadz Adib kata kata beliau ditanya sama Habib Hedra. Karena Ustadz Adib itu tidak hanya di pondok kita ngajar, beliau juga ngajar di pondok lain. Dan waktu beliau kepake sama saya 15 menit itu. Iya. Jadi kata Habib Hedra, Ustadz Adib, itu gimana Ibrahim itu? Iya. Kok nggak minta belajar tambahan sama antum? Sedangkan antum kan ada kesibukan juga di lain. Gimana ini? Iya. Apa tetap diteruskan atau nggak usah? Kalau nggak usah nanti saya tegur aja. Saya bilangin nanti ya. Kasihan kan antum. Terus ada bilang gimana? Gak apa-apa Bib, gak apa-apa. Saya seneng kata Ustadz Adib. Gak apa-apa. Iya. Apalagi dia semangat, saya seneng kata Ustadz Adib. Emang kayak gitu. Ustadz itu seneng kalau lihat santri ibaratnya kan cerdas dan juga semangat gitu kan. Apalagi kalau ada santri yang ditambah lagi dengan kedisiplinan. Wah itu masya Allah. Akhirnya Habib Hedra pun mendukung. Iya, mendukung akhirnya. Iya. Udah alhasil kita pelajari itu juga di pondok pesantren Abdiyaul Mustafawi. Dan kemudian
Pernah suatu saat saya ada sedikit sumpek lah, maklum ya di pondok itu ya, tidak akan selalu bahagia kan. Pasti sewaktu-waktu kita ada sumpek. Itu sumpeknya bukan karena apa-apa. Sumpek itu saya merasa ada ilmu yang harus saya pelajari lagi. Saya mendengar cerita-cerita Ustaz Adib tentang Sidogiri. Cerita tentang ilmu balaghah. Saya tertarik nih mau belajar balaghah. Tentang ma'ani, bayan. Itu kan badi'. Saya pengen belajar itu, mendalami. Sebenarnya Habib Haidar itu bisa ngajarkan itu di pondok. Beliau pernah bilang kok ke saya, "Ente mau belajar apa?" Mau balaghah, mau mantik, gitu kan. Kita sediakan gitu kan ya. Sediakan, bisa. Cuman kadang-kadang teman-teman ini mereka malas dengan ilmu yang kayak gitu, karena dianggap rumit kata sulit mereka. Kan, ilmu padahal sulit, gitu itu kan. tantangan bagi kita sebenarnya. Kalau kita sudah paham tuh rasanya puas hati kita, seneng rasanya itu, bahagia banget. Ada sesuatu yang baru gitu. Baru kan. Akhirnya saya memutuskan malam itu mau izin sama Habib Haidar. Mau mondok ke Sidogiri. Sempat bilang kayak gitu. Mau pindah sempat ke Sidogiri waktu itu ya. Iya. Wah, rahasia. Oh iya. Mantap. Itu Habib Haidar langsung nasehatin saya. Yang kayak tadi itu nasihatnya, "Ente mau belajar apa? Mau belajar balaghah, mau belajar mantik, di sini juga bisa." Iya. Ana siapkan gitu kan. Dengar itu Anda langsung diem. Pokoknya ada lagi lah nasihat-nasihat lain. Panjang lebar nggak mungkin saya ceritakan kan. Nggak usah diceritakan. Ala kulli hal, saya akhirnya tenang. Artinya sudah muqtani' lah, sudah puas dengan nasihat beliau. Akhirnya saya gagalkan niat itu. Saya tetap terus belajar di pondok sehingga pada suatu malam, kalau salah malam Jumat. Malam Jumat itu Habib Haidar manggil saya. Pas dipanggil diajak duduk. Kata beliau, "Ente mau ke Hadramut gak?" Wah, denger itu saya tuh kayak terbang di udara. Iya, wah. Loh, itu merinding langsung saya dengar. Mau Beb. Iya. Wah. Akhirnya insyaallah Habib Umar minta murid-murid alumni Duf'ah Ula ini mana beliau nanya gitu. Iya. Ini kan Duf'ah Ula ini sudah keluar semua. Sudah keluar beberapa tahun. Berapa tahun? Mana muridnya, hasil didiknya mana ini kan gitu. Iya. Enggak ada ngirim lagi nih. Kan gitu. Akhirnya subhanallah saya dipanggil sama Habib Haidar. Ajib. Kayak saya kan baru 2 tahun di sana. Baru 2 tahun kan, 2000 sampai 2002. Ya anak baru lah. Anak baru. Kan masih ada yang seniornya saya senior tuh. Lagi kan. Yang ada yang sudah 4 tahun. Yang 12 tadi itu. Iya. Yang lihat saya itu. Alhasil pas beliau bilang seperti itu, saya tuh kayak terbang di udara, senangnya luar biasa. Ya Allah, malam itu nggak bisa tidur. Iya, Nggak bisa tidur saya malam. Kebayang-bayang terus. Udah akhirnya alhasil Habib Haidar ngirim kita tahun 2002 itu dan 2002. Satu orang lagi teman kita, orang daerah Kalteng, daerah Kuala Jelai. Nah itu berapa orang akhirnya itu? Berdua ya? Kalau yang dari Kuala Jelai itu memang duluan dia masuk pondok, senior saya lah. Udah lama kan di pondok dia. Alhasil setelah itu di tahun 2002 beliau titipkan saya. Habib Haidar itu Masya Allah, dia mengantar bukan hanya ke bandara Surabaya, langsung ke Jakarta diantar. Ke Jakarta, Habib ya? Diantar kita langsung ke Jakarta. Nggak dilepas kita. Mulai dari Surabaya, beliau antar sampai ke Jakarta, nginap di tempat keluarga beliau di Condet. Beliau punya keluarga ada di Condet waktu itu. Nginap di sana. Luar biasa. Ya sampai ke bandara, sampai detik-detik mau berangkat kita dibawa sama beliau. Ya. Dan dititipkan waktu itu ke Habib Soleh Al-Jufri. Habib Soleh Al-Jufri. Karena tahun 2002 itu Habib Soleh Al-Jufri, Habib Hasan Ismail Al-Muhbor, saya ingat masih, Habib Taufik As-Segaf, tahun 2002 itu. Bareng satu pesawat dengan kita. Iya. Dan Habib Soleh juga bawa santri-santrinya. Karena Habib Umar kan minta, mana santri-santrinya ente? Iya. Bawa santri-santrinya. Berarti Habib Taufik juga ada ya? Ada waktu itu Habib Taufik. Habib Taufik As-Segaf. Siapa satunya lagi yang ketiga? Habib Hasan Ismail Al-Muhbor. Iya. Tahun 2002 itu. Alhasil itu Masya Allah tuh habaib-habaib kibarnya yang di Indonesia tuh ngumpul waktu itu. Pas bulan Sya'ban mau ziarah Nabi Hud. Sekalian ya. Sekalian ziarah Nabi Hud. Luar biasa. Masya Allah. Akhirnya nih
pindah nih ke bumi Hadramut nih, ke bumi Arab nih. Iya. Oh, masya tahun Allah. 2002. Pertualangan baru lagi nih. Iya. Masya Allah. Bisa diceritakan sedikit, Beb, tentang Hadramut? Mungkin biar faidah juga buat orang-orang yang menyimak nanti. Iya. Karena dulu kita sudah diceritakan detail panjang lebar oleh guru kita Habib Haidar bin Muhsin Al-Hinduan tentang Hadramut. Iya. Dan ulama-ulama yang ada di sana. Ya, jadi kita ketika sampai di sana itu sudah tidak asing secara histori ya. Iya. Tidak asing secara historis, tidak asing. Tapi kita di sana ingin membuktikan secara realita. Secara realita ya. Bagaimana keadaan orang di sana. Ternyata betul apa yang diceritakan oleh beliau. Artinya orang sana ramah-ramah, kalau ketemu salam katanya. Kan kita ketemu sama orang, Assalamualaikum. Iya. Mengamalkan hadits afsyus salam bainakum tahabu. Kan begitu. Iya. Jadi itu biasa kan di Hadramut. Assalamualaikum. Kenal gak kenal? Iya. Orang gitu. Waalaikum. Terus kita sampai ke sana disambut juga sama tim khidmat Darul Mustafa. Masya Allah. Mereka luar biasa. Alhasil kita merasakan ketentraman lah ketika sampai pertama kali perdana di bumi Hadramut itu. Masya Allah. Terus tambah lagi kita rindukan sama Habib Umar, selama ini hanya ngelihat di foto. Dan pernah juga waktu Habib Umar ke Situbondo kita melihat langsung, tapi kan dikerumunin banyak orang, jadi nggak bisa dekat. Situbondo ke pondok atau ke? Pernah ke pondok kita juga, Abdul Mustafawi, pondok tempat kita belajar. Pernah. Waktu antum ada di sana? Nggak. Oh, waktu sebelum. Iya, tapi setelah saya ada di sana, Habib Umar datang lagi ke Situbondo, cuman nggak sempat mampir ke pondok. Nggak sempat mampir ke pondok karena ada jadwal di lain. Tapi kita sempat langsung lihat Habib Umar. Iyalah, dibawa sama Habib Umar. Waktu itu dibawa sama Fedra. Waktu itu di pondok Habib Umar Assegaf. Pondok Habib Umar Assegaf. Nah, waktu Habib Umar tanda tangan prasasti di pondoknya beliau karena baru dibangun waktu itu. Tahun 2001 apa 2002 itu. Alhasil kita pertama kali lihat Habib Umar di Situbondo. Masya Allah. Senang kita ngelihatnya kan. Nah, pas ditambah lagi ke Hadramut, hari-hari kita bertemu. Setiap hari sudah, setiap pagi itu kan. Setiap pagi dari sabah dan setiap sore rauhah. Iya, musafahah juga setiap setelah subuh dan setelah salat asar. Luar dan biasa. Ketemu lagi dengan habaib-habaib lainnya juga. Salim Syatri, Habib Hasan adrak ya. Alhamdulillah kita ketemu dengan Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri, kakaknya Habib Salim. Masya Allah. Waktu itu kan tahun 2002 beliau masih hidup. Juga Habib Abdullah bin Syihab, banyak kan di sana habaib-habaib. Iya. Unsib, Masya Allah. Bil Faqih itu Habib Hussein, Bil Faqih ada Munsib Ba'alawi juga. Pokoknya zaman kita itu masih hidup semua. Masih muda-muda juga beliau kan, masih gagah. Habib Salim aja naik ke Ahmad bin Sa'al Muhajir. Pakai tongkat gitu mungkin. Enggak pakai kursi kan, langsung jalan dengan tongkatnya dan masih gagah. Iya, Masya Allah. Dulu kan tidak ada akses mobil ke sana. Tidak ada, baru harus jalan, baru. Dulu nggak ada akses kita mobil. harus jalan naik ke atas dulu. Iya. Allah. 2002 Beb ya. 2002 ke Hadramut, Masya Allah. Di Hadramut di Darul Mustafa aja Beb, apa ada furu' lain Beb? Pertama masuk itu ada tes ya. Iya. Karena ada pesan dari guru saya, kata guru saya nanti kalau ada ditawari ke cabang nggak apa-apa dari awal saja, disuruh dari awal. Iya, dari awal lah. Jadi saya nggak ikut tes. Ya ikut tes dulu ya. Ya ikut peraturan aja sudah lah gitu. Ikut peraturan saja. Di tes ada. Di tes seadanya aja gitu. Di tes seadanya aja. Paling di tes kita baca Quran waktu itu. Baca Quran terus ditanya tentang hafalan. Tentang hafalan, ya. Kita sudah hafal waktu itu minimal 200 bait. Masya Allah. Tapi nggak hafal semuanya. Iya, 200-an. Minimal 200 bait waktu itu. Iya. Hafal 200 bait. Di 200-an. tes waktu itu bisa kita. Iya. Safinatun Najah hafal. Memang diwajibkan. Sudah dihafalkan itu semua. Setelah itu ada pembagian. Ada yang dikirim ke Syihir, ada yang dikirim ke Mukalla, ada yang dikirim ke Hami. Nah, ada yang di Darul Mustafa. Ada yang di Darul Mustafa. Iya, Nah, kita ikut yang program Syihir. Program Furu. Akhirnya kita dikirim ke Syihir. Syihir Beb. Ya. Oh, Masya Allah. Berapa tahun udah sempat di Syihir? Di Syihir kurang lebih 1 tahun. 1 tahun Beb ya. 1 tahun di Syihir. Rubatul Mustafa ya. Rubatul Mustafa. Masya Allah. Di situ juga sangat banyak pengalaman kita selama ada di kota Syihir itu. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Baru setelahnya ke Darul Mustafa. 3 tahun berarti antum Darul Mustafa. Iya. Berarti dari tahun 2002 sampai 2006 Beb ya? Iya. 1 tahun di Syihir, 3 tahun di Tarim.
Iya, masya Allah. Gimana, ada cerita-cerita pengalaman gitu ibaratnya kan yang langka atau apa, bisa berbagi gitu kan waktu di Darul Mustafa? Kalau pengalaman sangat banyak sekali ya. Yang langka-langka bingung lah, saya mau kan? menceritakan dari mana ini. Yang langka-langka gitu kan? Apa ya? Bingung saya. Yang jelas dulu kalau belajar Bib ya, sudah di sana sudah sarangnya sudah terpenuhi lah. Apa ibaratnya mau balaghah tadi, mau mantik tadi, ibaratnya dahaga ilmu itu tadi itu sudah terobati. Sudah terobati, itu yang paling penting di sana tuh lengkap, mau yang apa belajar apa aja ada ahlinya. Oh iya. Alhamdulillah. Di situ tuh. Iya. Masyaallah, alhamdulillah. Pokoknya di marhalah terakhir selama kita belajar di sana tuh di marhalah akhirah itu kita dapat izin boleh keluar belajar di luar maksudnya. Iya. Nah, waktu itu kita belajar balaghah sama Habib Ahmad bin Syihab. Habib Ahmad bin Syihab ya? Ya. Masya Allah. Habib Ahmad bin Syihab itu beliau mudarris di Jamiatul Ahqaf kalau nggak salah. Jamiatul Ahqaf. Masya Allah, iya. Allah yarhamuhu, udah wafat juga. Habib Ahmad bin Syihab. Masya Allah. Kita belajar balaghah sama beliau. Masya Allah, luar biasa. Belajar di luar itu, di luar Darul Mustafa. Di luar Darul Mustafa dulu. Karena kita dapat izin di akhir tahun kita belajar di Darul Mustafa. Masya itu Allah. kita minta izin untuk istifadah dengan ulama-ulama yang di luar. Dapat izin. Dulu zaman antum berarti dulu masih sistem kitab Beb di sana ya, bukan sistem kelas ya? Enggak. Kitab halagah. Sistem halagah ya gitu ya. Tamat kitab, naik kitab yang berikutnya. Apa aja dulu jenjang-jenjang yang antum waktu itu antum dapatkan? Kalau kita berhubung sudah belajar kitab dasar yang diajarkan di Darul Mustafa, kita sudah pelajari di Situbondo, Ar-Risalatul Jami'ah, Matan Safinatin Najah itu sudah selesai. Sudah selesai. Maka kita awal pertama belajar fikih, kitab Muqaddimatul Hadramiyah, Al-Muqaddimatul Hadramiyah, naam. Muqaddimah Hadramiyah. Dan Al-Mukhtasarul Latif. Mukhtasarul Latif ya. Pagi Al-Muqaddimatul Hadramiyah, Bainal Isya'ain, Al-Mukhtasarul Latif. Mukhtasarul Latif dulu. Setelah selesai dari pembacaan kitab. Itu di furu syiher apa? Di syiher kan dulu kan? Ini kan syiher dulu nih. Ya. Iya. Alhasil kita tamat Muqaddimatul Hadramiyah di sana, langsung di maqam muallifnya. Iya, Masya Allah. Syekh Abdurrahman bin Abdullah Bafadhal. Naam. Langsung di kubah beliau itu. Kubah beliau. Guru kita waktu itu Syekh Umar Bashmileh. Ya. Beliau itu yang ngajar. Masya Allah. Di Syihir. Kemudian Al-Mukhtasar Latif itu tamat malam kan, itu fikih yang dibaca di malam hari. Tamat Al-Mukhtasar Latif, kita lanjutkan dengan kitab Matan Abi Syuja. Iya. Matan Abi Syuja atau Al-Ghayah wa Taqrib. Matannya Syarah Fathul Qaribil Mujib. Kemudian juga yang pagi itu kita lanjutkan dengan Zubat. Zubat ya. Masya Allah. Dulu, Masya Allah. Zubat itu dipelajari dulu. Iya. Kalau untuk nahunya, karena berhubung kita sudah belajar ada dasar kan di Indonesia, kita langsung baca kitab Mulhatul I'rab. Mulhatul I'rab, iya. Syekh Umar Baharak. Kita baca Mulhatul I'rab. Setelah mulhah selesai, lanjutkan diulang lagi, mutammimah lagi kita. Baca mutammimah lagi. Karena kita sudah baca di Indonesia. Walaupun waktu di Indonesia nggak sempat tamat kan, cuma 2 tahun saya waktu itu. Anggaplah melanjutkan di Indonesia. Iya, mantap aja, bagus aja. Anggap melanjutkan. Karena waktu itu kan saya langsung disuruh ke Hadramut sama Habib Hadra. Ya enggak apa-apa kan. Mutammimah. Iya. Jadi setelah tamat mutammimah, kalau untuk nahu kita lanjutkan ke Qatrun Nada. Qatrun Nada. Nah, Qatrun Nada itu saya sudah di Darul Mustafa. Darul Mustafa sudah di Darul Mustafa. Masya Allah. Dan juga kitab Ghayah wa Taqrib itu sempat di Qismul Ibadat, di mana di Syihir. Nah, setelah ikhtibar ulangan Qismul Ibadat naik, kita sudah pindahan tuh. Darul Mustafa. Jadi kelanjutannya itu fiqhul muamalat di Darul Mustafa sampai selesai. Masya Allah. Nah, habis selesai daripada kitab apa tuh namanya Ghayah wa Taqrib, kita baca Al-Yaqutun Nafis. Yaqutun Nafis kita baca juga tuh. Tamat Yaqutun Nafis, kita lanjutkan ke Umdatus Salik, Umdatun Nasik, Ibnu Nagib. Habis Umdah selesai, takhasus ya. Masya Allah, luar biasa. Takhasus itu santri disuruh milih. Milih apa? Mau takhasus di fikih, baca Minhaj Imam Nawawi kan. Mau takhasus di ilmu hadis, mau pilih dirayah atau riwayah. Iya. Nanti ada kan di situ kitab yang dipakai. Ada juga yang mau takhasus di ilmu sirah,
atau mungkin ada yang mau takhasus di ilmu tafsir, Masya Allah. itu semua ada di sana dulu ya. Siap, siapa yang mau ikut. Nah, saya karena berhubung fikih itu sangat penting, penting sekali, sangat urgen ya itu untuk masyarakat kita terutama di Indonesia. Akhirnya saya memilih untuk takhasus di ilmu fikih. Di ilmu fikih. Nah, kita pilih karena takhasus di ilmu fikih itu minhaj yang dibaca, kita baca minhaj. Iya. Waktu itu di zaman saya baca minhaj itu dibagi 4. Iya. Pagi itu kita baca minhaj qismul ibadat. Qismul ibadat sama Alayadiman. Itu yang ngajar Syekh Salim Karamah Bahresh. Oh, Syekh Salim Bahresh. Naam. Bahresh. Sahih. Ya, ini ada sedikit sedikit cerita bersama Syekh Salim Karamah Bahresh. Iya. Waktu itu kita berbicara sampai ke bab dabag. Menyamak kulit. Iya, nyamak, iya. Dan ketika itu beliau menjelaskan tentang perselisihan pendapat antara Syekh Ibni Hajar dengan Syekh Ar-Ramli mengenai zahir dan batin. Iya, dan batin kulit yang didabag. Iya. Beliau mengatakan al-khilaf lafzi kata beliau. Ini khilafnya secara lafaz saja. Maksud mereka berdua ini sama. Nah, saya waktu itu protes. Bukan protes ngasih masukan lah beliau. Ibaratnya kan ya kita. Ya Syekh, beda ya Syekh. Batin kata, zahir kata. Indah Ibn Hajar, Indah Ramli begini. Iya. La al-khilaf lafzi kata beliau. Terus. Beliau kan tabaknya ada sedikit ada har sedikit. Dengar begitu ya, akhirnya saya diam aja sudah. Iya, sudah. Guru kita kan nggak mungkin kita ya sudah. Ternyata esok harinya inilah insafnya seorang guru. Insafnya beliau. Insaf. Tidak gengsi beliau. Tidak gengsi beliau ya. Tidak gengsi. Langsung di depan tolabah di halaga. Banyak yang hadir waktu itu kan. Ya Ibrahim, sah kalamak. Wallahu akbar. Masya Allah. Yang inti ngomongin kemarin bener. Khilaf bukan lafzi, memang hakiki. Memang hakiki. Indah Ibn Hajar yang disebut dengan dabik jildid dhahir adalah ini. Indah Ar-Ramli adalah ini. Ya mungkin kita tidak membahasnya karena terlalu panjang. Alhasil dari situ Syekh Salim Karamah Bahresh senang dengan saya. Iya. Nah, qismul muamalat itu Syekh Umar bin Husain Al-Khatib. Al-Mufti. Ya, termasuk udhun min a'dha Majelis Al-Ifta di Tarim Darul Mustafa. Kalau di Darul Mustafa beliau bahkan mengepalai. Kan? Iya, beliau kan mufti Darul Mustafa maksudnya. Dewan Fatwa di sana beliau mengepalai isyraf ala Majelis Al-Ifta. Majelis Al-Ifta. Terus kemudian apa lagi? Kisim babut nikah, munakahat. Nah, munakahat langsung dengan Habib Ali Masyhur. Oh, Masya kakaknya Allah, Habib Umar. Masya Allah, naam. Kita belajar fikih munakahat sama beliau. Masya Nah, ini ada pengalaman juga. Setelah kita pulang dari Tarim, kita kan balik lagi tuh ke Hadramaut ziarah. Iya. Tahun 2010 lah. Saya keluar kan tahun 2006. Tahun 2010, 4 tahun setelah keluar, alhamdulillah dapat rezeki. Nah, iya, antum kan, antum baru masuk ya. Baru berapa tahun? Iya, baru setahun berarti baru kan. Setahun. Baru setahun. Nah, itu kita ke Habib Ali Masyhur. Habib Ali Masyhur masih gagah kan waktu itu. Iya. Ketawa aja, senyum aja beliau. Nah, kata kita kan ya Habib Ali Masyhur, kita alhamdulillah bisa ketemu lagi sama antum. Dulu kita duduk belajar sama antum minhaj. Fi munakahat kata beliau. Iya. Fikih munakahat. Tabaktum. Sudah dipraktekin enggak? Iya, sudah praktek belum ya? Ya alhamdulillah. Jadi kata beliau kalau gitu ana banashuf auladak. Banashuf auladak. Iya. Subhanallah itu. Ingat banget kita beliau ngomong banashuf auladak. Masyaallah. Kita pengen lihat anak-anaknya ente. Kalau ente ini sudah sering kita lihat di sini. Kita ingin lihat anak-anaknya ente gitu. Luar biasa. Alhamdulillah, masyaallah. Ala kulli hal. Kalau untuk ada lagi yang keempat itu qismul faraid. Jinayat al-faraid, al-mawaris. Iya, al-mawaris. Al-mawaris itu Syekh Salim bin Ahmad Al-Khatib. Oh, Syekh Salim bin Al-Masri. Ya, beliau kan dapat gelar doktorah di Mesir, bahkan julukannya doktorah termuda di Mesir. Masya Allah beliau. Karena usianya sangat relatif muda dan teman-temannya yang jadi doktor sudah ubanan semua waktu itu. Masya Allah itu Syekh Salim bin Ahmad Al-Khatib memang cerdas orangnya, hafalannya kuat hafidnya. Ya, Masya Allah beliau. Luar biasa. Nah. Oh, itu mengenai kita tentang belajar ya sekelumit. Nih kita cerita ganti lagi nih season kedua nih. Kalau antum ada waktu lagi nih.
Enggak apa-apa. Oh, sudah jam berapa ini? Cuman enggak apa-apa, mungkin kita cerita-cerita dakwah sedikit lah. Iya. Cerita-cerita dakwah, mungkin apa saja. Apa itu al-wafa bi ahdillah? Mungkin mereka enggak tahu kan ibaratnya apa itu al-wafa bi ahdillah dan apa saja ibaratnya yang diinginkan di dalam hadafnya visi itu. dan misi di balik jam'iyah atau asosiasi Al-Wafa bi Ahdillah. Al-Wafa bi Ahdillah. Al-Wafa bi Ahdillah itu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafidh. Insyaallah itu pada tahun 2008. Tahun 2008 yang lalu beliau membentuk ada 2 hay'ah atau jam'iyah. Yaitu organisasi Al-Wafa bi Ahdillah. Ini kebanyakan anggotanya itu, mayoritas anggotanya adalah alumni Darul Mustafa. Kebanyakannya ya alumninya. Kebanyakannya begitu. Kemudian yang kedua adalah Majlisul Muwasalah Baina Ulama'il Muslimin. Itu Majlisul Muwasalah Baina Ulama'il Muslimin itu sifatnya lebih lebih terbuka, lebih aam berarti. Ya, lebih umum itu, lebih universal. Jadi semua kalangan dari para ulama-ulama itu turut serta ikut di dalam majelis Al-Muwasalah baina ulama'il muslimin. Masya Allah. Alhasil hadaf ataupun visi dan misi ini sama nih, dibentuknya sama Al-Wafa bi Ahdillah sama Al-Muwasalah ini sama tahunnya. Kayaknya sama sih, soalnya waktu tahun 2008 dulu Habib Umar datang ke Tanah Banjar. Itu yang pertama kali beliau ke Indonesia. Bukan ke Indonesia, ke Banjarmasin maksud saya. Itu yang pertama kali beliau ke Kalimantan Selatan tahun 2008. 2008 itu langsung meresmikan majelis Muwasalah itu dan juga Al-Wafa bi Ahdillah. Iya. Masya Allah Al-Wafa bi Ahdillah dan Al-Muwasalah. Ini ada ketuanya berarti beda-beda berarti ini. Al-Wafa bi Ahdillah sama Al-Muwasalah ini. Beda-beda. Kalau di Banjarmasin sendiri, Al-Muwasalah siapa ketuanya sekarang? Kalau nggak salah sekarang itu Al-Ustaz Khairul Anam. Oh, Ustaz Khairul Anam ya. Oh, Masya Allah. Ya hayya wa sahla Ustaz Khairul Anam. Al-Wafa bi Ahdillah. Antum sudah berapa tahun menjabat itu bukan Muwasalah ya, bukan Al-Wafa bi Ahdillah, Al-Muwasalah. Iya, Al-Muwasalah tadi. Khairul Anam. Kalau Al-Wafa bi Ahdillah kan antum sudah kan? Al-Fakir yang jadi khadimnya di situ. Itu setiap tahun apa beberapa tahun sekali diganti atau gimana? 4 tahun sekali. 4 tahun sekali 4 gitu tahun ya? sekali. Itu periodenya. Masya nanti kalau sudah dalam putaran waktu 4 tahun, nanti akan diadakan pemilihan lagi. Siapa yang sampai kira-kira ditunjuk gitu kan? Untuk berkhidmat sebagai mutabe' atau musyrif. Iya. Antum berapa tahun sudah? Sekitar. Ini tahun yang kedua mungkin ya. Masya Allah. Setelah dilantik. Setelah dilantik. Ya, dulu itu kan cuma secara lisan aja. Oh, ini menurut kesepakatan kawan-kawan. Sebenarnya pertama-tama itu saya menolak. Jujur saya menolak. Saya menolak berkali-kali. Teman-teman itu menunjuk saya, kan saya masih banyak yang lebih ahli dari saya. Tapi mereka semua menunjuk saya. Dan saya menolak. Saya nggak mau karena berat loh ini. Berat ini. Ini kan benar tanggung jawab Wafa bi Ahdillah kan namanya aja kan. Amanat sudah ini. Wa bi ahdillahi aufu. Oh iya. Ya, kita disuruh menepati janji kepada Allah kan. Allah. Ini enggak. Jadi ini Al-Wafa bi Ahdillah sudah berjalan Beb ya, sudah berjalan gitu kan. Setahun berapa kali biasanya perkumpulan Al-Wafa bi Ahdillah? Pertemuan itu biasanya setahun 4 kali. Setahun 4 kali Beb ya. Tapi sekarang dikurangi jadi 3 kali. Oh, jadi setahun sekarang 3 kali. 3 kali. Karena yang keempatnya itu ada Al-Ijtima'ul Fasli. Ijtima'ul Fasli langsung ke daerah-daerah Ya, itu yang 6 bulan sekali. Ijtima' Fasli itu 6 bulan sekali. Istilahnya itu semesteran lah. Semesteran gitu. Masya Allah, itu 6 bulan itu biasanya ditetapkan tempatnya di Jakarta. Itu bulan Muharram. Bulan Muharram. Biasanya Habib Umar datang. Kalau nggak ada Habib Umar, delegasi yang datang. Ada utusan beliau. Representasi dari Habib Umar biasanya. Masya Allah. Kemudian kalau untuk yang bulan Syaban itu berganti-ganti tempatnya, berpindah-pindah. Bulan Syaban ganti-ganti. Bulan Syaban. Ini tadi bulan apa tadi itu yang Jakarta? Muharram itu ya. Khusus Muharram Jakarta. Biasanya Umar datang terus. Cuman akhir-akhir ini, belakangan ini beliau biasanya mengirim representasi perwakilan. Biasanya beliau kan sekaligus hadir hallnya Syekh Bakar bin Salim biasanya. Nah, kalau yang bulan Syaban itu dari tanggal 23, 24 sampai 25 Syaban. Jadi mendekati Ramadan itu. Itu diadakan secara bergantian. Tempatnya itu secara bergantian. Tahun ini di mana nih? Tahun ini tadi. Kalau tahun ini yang barusan tuh di Sumedang.
Jawa Barat. Ya, Jawa Barat ya. Nah, kebetulan saya nggak bisa hadir untuk tahun ini. Tahun dulunya alhamdulillah Lombok. Ya, tahun yang kemarin Lombok. Iya. Alhamdulillah kita bisa berhadir di Lombok itu. Dan yang sebelum-sebelumnya bisa. Cuman tahun ini ma'dzur nggak bisa. Apa aja visinya kalau Al-Wafa bi Ahdillah ini? Biar teman-teman yang ibaratnya kan ini yang mutakharrijin kan. Ya. Biasanya dia mencakup ini kan mayoritasnya kan Darul Mustafa, tapi kan selain Darul Mustafa ada juga nggak kayak Rubat Tarim misalkan itu atau terbuka sebenarnya. Al-Wafa bi Ahdillah ini bisa merekrut semuanya. Yang penting lil muhtammin bidda'wah. Bagi orang-orang yang punya perhatian dalam dakwah. Yang penting mutakharrijin Hadramut gitu ya. Iya, boleh ikut musyarakah, berpartisipasi dengan kita. Iya. Enggak apa-apa. Masyaallah. Yang keluaran dari Rubat Tarim juga ada. Termasuk Akhukum Habib Naufal juga ikut. Habib Naufal, masyaallah. Ya hayya wa sahla Habib Naufal. Itu terbuka untuk semuanya. Jadi kita media wadah untuk mereka di dalam Al-Wafa bi Ahdillah. Adapun tadi yang antum tanyakan visi dan misi dari Al-Wafa bi Ahdillah itu sebenarnya kita mengembangkan apa yang diajarkan oleh Sayyidil Habib Umar di Darul Mustafa dulu. Mengembangkan gitu ya. Mengembangkan itu. Kalau dulu kan dalam lingkup khusus Darul Mustafa. Sekarang sudah terbuka. Jadi kita akan terjun ke ranah yang lebih luas. Iya. Yang jangkauannya tuh lebih luas lagi. Nah, skalanya tuh lebih lebar karena kita berhadapan dengan masyarakat. Jadi yang kita kembangkan seperti yang ajarkan oleh Sayyidil Habib Umar, 3 hal yang paling penting itu. 3 hal, Bib ya? Nah. Oh, ini dengarkan ini, ada 3 hal nih. Ya, 1. Yang pertama adalah al-ilmu ma'al amal ini. Ma'al amal. Jadi ilmu harus diperkuat. Iya. Kemudian diajarkan dan diamalkan. Yang kedua adalah suluk. Iya. Suluk atau tazkiyah. Jadi kita di sini berusaha untuk menempa diri kita, membersihkan hati kita. Allahu Akbar. Dan menyebarkan adab yang mulia kepada seluruh kalangan. Bukan hanya muslimin saja, seluruh kalangan. Biar orang itu tahu Islam itu bagaimana. Ketika melihat kita, orang langsung paham. Inilah yang disebut dengan Islam. Kan kadang-kadang ada yang Islam tapi sangat ekstrim. Jadi orang seakan-akan dia mewakili dunia Islam. Jadi ketika orang melihat dia melakukan sesuatu yang dianggap radikal, seakan-akan Islam itu radikal. Padahal tidak gitu. Padahal kan sebenarnya tidak. Nah, makanya ini kita perlu dengan suluk tadi, tazkiyatun nufus. Yang ketiga adalah ad-da'wah ilallah. Itu berdakwah, mengajak orang kepada Allah. Ilallah ya, bukan ila nafas, bukan kepada diri kita. Jadi dai itu ilallah, bukan ila nafas. Dakwah ilallah. Ya, ngajak orang kepada Allah, bukan kepada dirinya. Bukan kepada kalangannya atau organisasinya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu visi dan misi di balik organisasi Al-Wafa bi Ahdillah. Masyaallah. Nah, ini mungkin kita ke sesi terakhir, Beb. Pesan-pesan atau nasihat-nasihat atau mungkin unek-unek yang mau disampaikan kan, ibaratnya kan inilah yang pekerjaan kita yang belum terrealisasikan misalkan. Ya terserah antum lah ibaratnya kan. Yang penting ibaratnya pesan dan kesan atau ibaratnya kan apa saja ibaratnya kan yang kesulitan-kesulitan kita di Banjarmasin khususan atau ibaratnya di Indonesia secara umum. Sebenarnya segala sesuatu itu atau permasalahan, problem apapun itu dapat teratasi dengan ilmu sebenarnya. Dengan ilmu ya. Selama kita mau belajar dan mendalami ilmu, insya Allah tidak ada yang sulit. Apapun itu bentuknya. Yang menjadi kita sulit ketika akan keluar dari satu permasalahan, karena kita tidak ada ilmunya. Karena tidak ada ilmu. Kalau ada ilmunya, insya Allah semua itu akan baik-baik saja. Jalan nggak ada sinternya gitu ya. Jadi ilmu itu penerang. Al-ilmu nur. Al-ilmu nur. Ilmu itu memang adalah cahaya kan. Penerang bagi kita. Jadi jalan hidup itu akan terang dan akan bisa kita tempuh dengan baik, aman, karena terang kan. Itu dengan ilmu, dengan cahaya ilmu. Tapi di saat ilmu itu tidak ada atau ada tapi masih minim, ini bahaya.
Ada tapi minim Beb. Ya, masih minim, masih belum betul-betul menguasai dan mumpuni. Menguasai lagi benar itu. Nah. Bahkan malahan kalau orang ilmunya minim itu semua yang dilihat dia itu salah jadinya. Ya. Jadi menyalahkan orang lain terus biasanya. Kenapa menyalahkan orang lain terus? Karena dia merasa dirinya yang benar. Dirinya yang benar. Iya, orang itu kalau sudah merasa dirinya benar, maka orang lain salah. Orang lain salah. Allah. Makanya man qalla ilmuhu katsura i'tiraduh. Orang yang ilmunya itu minim, banyak protes biasanya. Banyak protesnya biasanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Cukup sudah mungkin segini ya. Jadi alhamdulillah kita hari ini sudah bertemu atau iftitah daripada ngopi kita, ngobrol para idola ini adalah dengan Al Habib Ibrahim. Kita mulai dengan ketua Al Wafa bi Ahdillah, yang mana Al Wafa bi Ahdillah itu memang adalah yang suatu suatu komunitas, yang langsung disahkan oleh Habib Umar. Jadi ibaratnya kita tafaulan dengan ini, kita memulai dengan Al Habib Ibrahim As-Segaf, yang mana Al Habib Ibrahim As-Segaf ini sebagai ulun cerita dulu lah sedikit lah. Habib Ibrahim Segaf ini adalah syekhi wa ustadzi dan juga akhi, dan juga bisa dikatakan sahibi. Semualah pokoknya ada di beliau. Yang kita apa saja mau ada di beliau. Mau ilmu ada sama beliau. Mau curhat ada sama beliau. Mau cerita ada sama beliau. Jadi Al Habib Ibrahim ini luar biasa. Ini kalau di Indonesia, kalau ulun pribadi, cuman mungkin habaib yang ulun ibaratnya kan yang dekat lah, ibaratnya dalam segala hal biasanya dua orang. Al Habib Ibrahim yang pertama, dan juga akhi Al Habib Naufal biasanya. Kalau biasanya kalau ngobrol-ngobrol apa-apa biasanya dengan dua orang ini, baru nanti ibaratnya kan dengan yang lain-lain biasanya. Jadi Al Habib Ibrahim ini beliau mempunyai pondok, tadi itu adalah Rubat Nurus Sa'adah, yang mana di sini sebagaimana kita ketahui pondok pesantrennya ada di Desa Kintab atau Kota Kintab, mudah-mudahan nanti ya. Kecamatan Kintab. Kecamatan Kintab, dan beliau juga mempunyai visi misi orang-orang yang ahlul himmah aliyah, yang mana beliau mempunyai sekarang mudah-mudahan cepat jadi itu. Apa Beb itu Beb? Yang bangunan 2 tingkat itu Beb? Itu lantai yang paling dasar. Lantai dasar itu buat idarah, perkantoran sama studio dakwah. Studio dakwah Beb ya. Kemudian yang di atas, yang lantai 1 itu buat perpustakaan. Nanti kita akan isi kitab-kitab. Pertama yang langka-langka ya. Itu kan penting tuh untuk menambah khazanah keilmuan. Bisa terus. Di lantai yang paling atas, lantai 2 itu untuk sementara karena asrama santri yang ada di bawah itu tidak cukup karena kapasitasnya sangat sempit, maka kita arahkan untuk sebagian mereka itu nginap di atas. Untuk sementara dijadikan asrama itu. Padahal rencananya kita mau bikin ruang serbaguna. Mungkin kalau ada kajian Islam atau bahsul masail atau mungkin ada daurah pesantren kilat, kita bisa menempatkan para peserta di sana. Tapi berhubung santri yang ada ini tidak cukup karena kapasitas kamar itu sangat sempit, terbatas ruangnya, kita alihkan ke atas, kita alokasikan ke atas. Nah, dan kedepannya nanti insya Allah mudah-mudahan dimudahkan sama Allah, dananya ada, kita akan bikin asrama khusus untuk santri memang. Sehingga nanti kalau asrama itu selesai, mudah-mudahan mohon dukungannya. Iya, mudah-mudahan dukung Habib Ibrahim. Jangan kada didukung. Ini Habib Ibrahim luar biasa. Itu nanti santri-santri yang di atas, yang di ruang serbaguna, niat kita itu kan ruang serbaguna, itu nanti akan dipindahkan ke sana. Di tempat yang khusus asrama santri memang. Dan itu masih wacana. Mudah-mudahan terrealisasi. Mudah-mudahan cepat terrealisasi, Beb. Berapa sekarang santri antum, Beb? Sekarang kira-kira santri masih sekitar 43 orang. Sekitar 43 orang, Beb ya. Enggak banyak ya. Cuman bisa cerita sedikit tentang pondok ini, visi misinya, mungkin siapa tahu ada yang berminat untuk sekolah di pondok antum, Beb. Bisa mungkin cerita sedikit, ibaratnya kan apa saja kurikulumnya, apa saja ibaratnya kan yang visi misinya lah. Bisa cerita sedikit. Kalau kita sudah simak bersama tentang apa yang tadi kita sampaikan mengenai Darul Mustafa khususnya, ya berarti
kurikulum dan visi misi yang kita terapkan di pondok kita sama seperti di Darul Mustafa. Iya. Kurikulumnya, suluk, kemudian visi dan misinya itu ilmu amal, suluk tazkiyah dan dakwah ilallah itu. Mudah-mudahan keluar dari pondok kita ini adalah orang-orang yang banyak, yang salihin, yang tayyibin insyaallah, yang mana diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para salaf kita. Kita minta doa, Beb. Dan kalau ada ijazah bisa juga, Beb, kasih kami ijazah lah. Kalau bisa ijazah nggak apa-apa, Beb. Ijazah mungkin atau amalan-amalan, Beb. Antum kan masya Allah kan banyak amalan-amalan dari masyayikh hukum, baik itu dalam segi rizki, biasanya mereka ini senang masalah rizki atau masalah daripada untuk kenyamanan beribadah, bisa dikasih tips lah untuk kita ini orang-orang awam. Saya pernah dulu teringat ada seorang syekh, Syekh Nuruddin Itir. Syekh Nuruddin Itir, naam. Pengarang kitab I'lamul Anam, naam, Syarh Bulughil Maram. Iya. Itu beliau sempat berkunjung ke Darul Mustafa. Naam. Ketika dimintai untuk mengijazahkan kitabnya, itu awal mula beliau menolak. Beliau mengatakan lastu ahlan lidzalik. Allahu Akbar. Saya bukan ahlinya untuk memberikan ijazah. Dan begitu pula dengan habaib kita. Iya. Ketika mereka gantian minta diberi ijazah, sama ngomongannya begitu, lastu ahlan lidzalik. Saya bukan ahlinya untuk itu. Jadi kalau mereka orang-orang besar saja mengatakan lastu ahlan lidzalik, apalagi al-fakir. Saya juga kan bisa niabatan biasanya, tapi kan biasanya kan ana lastu muahil, tapi kan ibaratnya kan bisa niabatan anhum gitu kan. Kalau Umar biasa mengatakan insahat al-ijazah. Insahat al-ijazah. Nah, gitu. Untuk amalan-amalan sih iya, bisa banyak kan disebutkan dalam riwayat-riwayat, diantaranya membaca suratul waqiah itu. Suratul waqiah, suratul waqiah itu. Suratul waqiah. Ini dengarkan nih suratul waqiah nih. Itu insyaallah cukup untuk menjamin kehidupan kita. Dengan sir yang ada di dalam suratul waqiah. Masya Allah. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di detik-detik terakhir ketika beliau sedang sakit, itu Sayyidina Umar pernah menawarkan bantuan kepada beliau. Kata beliau pertama dulu, apakah saya mau panggilkan seorang tabib, dokter ahli untuk mengobati kamu? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, at-tabibu amradani. Allahu Akbar. Jangan, kata beliau. Justru dokter itu nambah penyakit bagi saya. Orang-orang yang tawakalnya sudah kelas atas itu, sudah peringkat atas tawakalnya. Jadi kalau gitu saya akan bawakan sebagian daripada harta di Baitul Mal untuk membantu perekonomian kamu. Siapa tahu nanti kamu meninggal, ada yang diwariskan untuk anak-anak kamu. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak wahai Umar. Setelah saya mewariskan surah Al-Waqiah kepada anak cucu saya tidak khawatir lagi dengan perekonomian mereka. Tidak khawatir lagi sudah dengan. Jadi yang diwariskannya adalah surah Al-Waqiah. Suratul Waqiah, bukan zahab dan fiddah. Biasanya dibaca setelah asar bibiannya. Kalau di Hadramut biasanya dibaca setelah asar. Setelah subuh juga enggak apa-apa sebenarnya, Setelah maghrib juga enggak apa-apa. Kapanpun kalau ada waktu kosong, waktu luang baca saja. Yang penting setiap hari dibaca itu. Itu memudahkan kita untuk rezeki itu ya, insyaallah. Masyaallah. Bagaimana doa minkum, bagaimana doa hakul iftitah. Antum saja. La doa wa tertibul Fatihah. Nahnu mustamiddin. Kita minta di sini minta barakah dari antum, minta madad dari antum. Tafadhal ya habibana. Ala husni dhannikum. Dhanna an-nasu bi khairan wa inni la syarrun nas illam ta'fu anni. Allah. Naam. Al-Fatiha ala niyatan Allah yubarik lana wa yubarik khususan li akhina As-Sayyid Ahmad Hanbali As-Saggaf فيما سعى وفيما عمل. آمين. وأن الله يبارك في هذه الدعوة، هذه الأعمال الدعوي، وأن الله يوفقنا ويوفقكم لما يحب ويرضاه، وأن يرقينا إلى أعلى المراقي، وأن يدخل نياتنا في نيات سلفنا الصالحين، ومقاصدنا في مقاصدهم، ويلحق أعمالنا في أعمالهم، بجاه سيدنا محمد سيد الأولين واللاحقين، على هذه النية وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر، وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر، وعلى ما نواه قطب الزمان، وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وآباؤنا الصالحون، وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله. Alhamdulillah, khalas.
Ya, untuk ya, dengan berakhirnya doa kita tadi itu berakhir jugalah acara podcast kita hari ini, yaitu adalah ngopi ngobrol para idola. Semoga saja nanti insya Allah ada beberapa ulama. Jadi ini loh, ngopi ini menggarisbawahi dulu. Ngopi ini adalah bukan hanya untuk ulama ya. Bisa juga ulama, bisa juga ustadz, bisa juga orang-orang komunitas, ketua-ketua relawan dan lain-lainnya. Yang penting adalah lingkupan untuk memperkuat agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan ini kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.